Oke, Vida, di kesempatan kali ini aku pengen jelasin ya terkait dengan bagaimana akun LinkedInmu itu harus disiapkan sebelum kamu nanti mulai apply-apply job. Masih ingat yang aku omongin Ya, bahwa ada tiga hal yang harus kamu siapkan sebelum nanti mulai apply-apply job. Yang pertama apa? Lengkapi ya. info profilnya gitu ya. Jadi info profil itu Mm-mm. lengkap gitu. Yang kedua adalah koneksinya banyak Ya, dan yang ketiga adalah aktivitasnya banyak gitu. Oke, info profil lengkap aku review cepat aja. Bannernya ini udah oke, tinggal nanti disesuaikan apakah banner ini masih relevan dengan karir yang iya. sedang kamu cari. Foto profilnya udah oke, kemudian headline-nya ini udah oke, tinggal ditambahin lagi background pendidikan formal, misalkan S1 akuntansi, S2 manajemen, misalkan gitu-gitu. Profesi yang kamu pengen dan Iya, profesi yang kamu nah, kayak gitu. Turun lagi untuk lengkapin pernah ya profilnya. X itu ya. Hmm. Aku masukin lagi ke bawah di bagian experience. Experience kamu di sini udah bener, cuman kurangnya adalah dijabarkan. Job desk. Ya, Di sini uraikan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau bisa yang ya. sifatnya itu responsibility, jadi masukin angka. Hmm. Ada sesuatu yang ada satuannya, sekian orang, sekian cabang, sekian pertemuan, sekian rupiah, sekian persen gitu. Ya, Semua ya. dipastikan ada itunya semua gitu dah. Terus ada ilustrasi gambarnya gitu ya. Ada ilustrasi gambarnya. Jadi barangkali di setiap pengalamanmu ini ada dokumentasi foto-fotonya, silahkan Mm-mm. dilampirkan langsung di sini dak gitu di bagian media pada saat kamu edit ini. Semuanya ya ada ya dimasukkan ke sini. Ya, Pak. Kemudian ini, oh ini bagus nih udah banyak banget nih. Ini tinggal kurang dijabarin sama dikasih media foto-foto aja kayak gitu. Ya. Hmm. Nah, kayak education gini nih. Nah, semua dibikin kayak gini nih, Dak. Harus keluangin waktu gitu ya. Terus Oke. turun lagi di sini ada education, ini udah bener. Kalau di Ya. experience ini yang bisa dimasukkan itu pengalaman kerja, pengalaman magang. Terus kerja tuh nggak harus yang full time gitu kan. Kerja kontrak Ya. boleh, freelance, part time, usaha sendiri boleh, daily worker boleh, magang boleh, itu masukkan experience. Begitupun pendidikan, pendidikan nggak harus pendidikan formal, pendidikan non formal, kursus, bootcamp gitu-gitu boleh Ya. dimasukin ke bagian education. Terus turun lagi ke bagian skill. Wah, ini udah berubah ya? Skillnya udah nambah ya ini ya? Udah ditambah. Ya. Nah, udah banyak kan? Gitu. Makin Masih apa, Pak? udah nambah Ya. ya? Gitu. Jadi kemarin Ya. aku ini buat ulangin lagi aja ya, deh. Skill itu Ya. dibagi jadi dua, ada hard skill, ada soft skill. Soft skill. Masih ingat nggak ada di hard skill ada apa aja? Hard skill ada industry, knowledge, ada tools, ada language. Kemarin udah Ya. pernah aku jelasin sampai sini belum gitu. Industry knowledge Belum sampai. belum ya gitu. Jadi gini, hard Ya. hard skill itu ini standar pembagian skill kalau kamu nulis di CV ada ya. Jadi ada yang namanya Ya. hard skill atau skill teknis, technical skill atau soft skill atau non technical skill. Ada namanya industry knowledge. Industry knowledge itu ibaratnya bidang-bidang keilmuan maupun turunannya yang kamu kuasai. Biasanya tuh dari keilmuan apa yang kamu kuasai, terus turunannya kayak nama-nama mata kuliah kamu dan turunan-turunannya. Kayak gitu, itu industry knowledge. Nanti dia Oke. mengacunya bisa dari nama-nama mata kuliah kamu misalkan. Tools ini dibagi jadi dua. Ada hardware atau software. Alat apa Mm-mm. yang bisa kamu operasikan, ngapain menggunakan alat itu pastikan ada di sini. Software juga sama. Software apa yang bisa kamu operasikan dan ngapain dengan software itu. Kemudian language, kemampuan bahasa. Bahasa apa yang bisa kamu kuasai. Nah, ini adalah Ya. standar pembagian skill di CV. Tapi di LinkedIn juga sama. Kenapa kok harus kayak gitu? Kamu tinggal ekstrak, sorry, dari satu pengalaman pasti akan menghasilkan banyak skill gitu kan. Tinggal Ya. diekstrak aja. Dari pendidikan ini skillnya apa? Dari kerja di sini skillnya apa gitu. Nanti tinggal Pasti kan kamu beda-beda. pasti Ya. beda-beda. Jelas pasti Ya. beda-beda dan ini bagus ya. Kamu karena udah sampai 60 itu bagus. Kenapa nih ya? Ini kan hard skill tadi dibagi jadi tiga. Industry knowledge. Di CV industry knowledge, di LinkedIn juga sama nih. Industry knowledge. Tools di LinkedIn namanya tools and technology. Language, languages di sini. Soft skill, interpersonal skill gitu. Jadi setara gitu sama yang ada di LinkedIn gitu. Kalau kamu bingung industri knowledge itu apa sih? Buka aja nih.
Oh, ada social promotion, ada online travel, online marketing. Nih, ini kamu udah masukin semuanya yang ada di sebelah sini gitu. Ini udah bener ya gitu. Baik. Jadi, gitu. Jadi ini bagian skill ini ada banyak nggak ada masalah gitu. Karena nanti biar gampang ditemukan sama orang yang Oh, memang sedang mencari orang-orang yang punya skill ini gitu. Kalau pengalamanmu banyak, skillmu banyak, tapi itu cuma berhenti di CV, dia tidak terekspos di LinkedIn-mu gitu. Nanti kamu dianggap nggak punya kemampuan ini, oke? Jadi jangan sampai nggak ada ya. di sini. Turun ke bawah, wah ini ada recommendation, bagus ya, kayak gitu. Ntar aku ngasih kamu recommendation, nggak apa-apa deh gitu. Ya, Recommendation ini terima kasih, bisa Pak. bisa dikasih dikasih sama orang gitu, bisa dikasih sama orang atau Hmm. kamu minta gitu. Jadi dikasih sama orang tuh Oh, orang langsung ngasih tanpa kamu minta gitu. Ada yang ngasihnya itu by request, kamu minta dulu baru nanti dikasih rekomendasi kayak gitu. ya, Nggak baru di masalah. accept ya. Hmm, kayak gitu nggak masalah gitu. Ini bagian recommendation ini akan lebih menguatkan bagian skill. Skill itu lebih kayak kamu klaim sendiri bahwa ini loh saya bisa ini gitu. Nah, Mm-mm. dengan kamu bilang ini loh saya bisa ini, nanti didukungnya lewat apa? Endorse Rek kayak gitu. rekom Oh Ya, ya, lewat lewat terus endorse ya. dulu. Ya, Tapi kalau yang lebih kuat dari endorse nanti lewat recommendation gitu. recommendation ya. Ya, karena recommendation itu biasa ya bisa dipastikan bahwa orang tersebut sudah pernah punya kerjasama dengan kamu, apapun hubungannya, ya kan? Kuliah bareng, atasan bawahan, klien Atau sama ininya, ya, project gitu ya, Pak ya. project Ha. ya, gitu, bisa gitu. Ini bagus ya, kuat di bagian recommendation. Terus ada bagian honor and award, ini juga bagus. Masukkan semua hal-hal yang menurutmu itu adalah prestasi. Ingat honor Mm-mm. and award ini tidak harus yang sifatnya itu nominasi ya, dapat piala, dapat Oh, piagam, dapat penghargaan, dapat uang, dapat viral, masuk media gitu nggak iya. harus yang kayak gitu. Tapi yang menurutmu itu adalah suatu pencapaian karena suatu perjuangan yang mungkin tidak semua orang memperoleh itu yang bisa dikasih tolak ukur, boleh masukkan ke sini. Kayak gitu ya. Oke. Bagus. Bawa achievement gitu ya, Pak. Betul. Terus ada kemampuan bahasa, di sini udah kamu masukin bagus. Ada kemampuan organisasi, bagus. Nanti di sini ada interest. Oke, nggak masalah. Nah, ini dari semua ini, singkat cerita ya, ini menurutku nih, LinkedIn-nya ya nah, udah 7, 8 lah gitu. Tinggal dilengkap-lengkapin aja Hmm. kayak gitu. Tinggal Ya, makin dilengkapin lengkapi. lagi. Yang harus dijabarkan. Karena balik lagi, di sini ada kolom pencarian yang Mm-mm. algoritmanya tuh mirip kayak Google Search gitu. Oke. Hmm. Itu aku akan praktekin lagi gitu. Kamu sebut satu profesi yang kamu pengen? Ada Digital profesi apa? marketing. Digital marketing. Nah, misalkan di Ya. kolom pencarian ini aku cari gitu ya. Aku kasih Mm-mm. tanda kutip gini, digital marketing. Nah, aku tulis segini. Terus aku enter. Sorry. Aku enter di bagian sini. Kayak begini contohnya. Kenapa di headline-mu kalau Mm. kamu pengen digital marketing harus ada tulisan digital marketing? Ini kalau di sini digital marketer sih. Ya nggak masalah. Ini digital marketing. Terus nanti sorry, tunggu masalah sinyal. Terus klik bagian people kayak gitu. Ya. Maka nih ya, LinkedIn ngasih tahu di ekosistem LinkedIn ini sudah Mm. ada sekian orang dengan status pengalaman, Di- sorry, sekian Digital akun ya dengan status Mm-mm. digital marketing Marketing. kayak gitu, 8 juta bayangin. Nah, spesifiknya gini, Vida pengen kerja di mana, Dak? Indonesia kan? Ya. Di Ya, Indonesia ya. 8 juta Oke. ini seluruh dunia Mm. ibaratnya. Oh, Coba I kalau see. lokasinya diganti Indonesia. Ah, Hmm, makin mengerucut gitu ya, Pak. ya gitu. Dari 8 juta ternyata yang di Indonesia berapa? Oh, 230 ribu 234 saja. ribu. Iya, 234 ribu. Terus makin Kalau aku pengen ngerucut lagi, boleh kamu pengen kerja di mana emang? Kota mana? Jakarta. Nah, masukin aja di sini Jakarta Metropolitan Area misalkan gini. Udah Ya, dari 230 ribu ternyata yang di Jakarta ada berapa? Oh, setengahnya 117 ribu. 117 ribu kayak gitu. Kenapa kok orang-orang ini yang muncul? Kenapa kok bukan kamu gitu? Nah, ini artinya gini ya, bahas cara cara baca filteringnya ini gini ya. Kamu Mm. lagi nyari orang yang lokasinya di Jakarta Metropolitan Area dengan Mm. status digital marketing Marketing, ya. gitu. Kenapa kok ini yang muncul? Karena di sini begitu ada kata digital marketing, dikasih kutip ya,
Maka yang kebaca itu yang mana? Nih loh, kamu lihat di sini. Di Yang headline-nya headline-nya sesuai. pasti Iya, ada digital marketingnya iya. gitu. Kecuali nanti ada kata kunci tertentu yang orang tuh jarang banget menggunakan kata. Jadi ini kan kebetulan Jakarta itu pusat ya, rame ya gitu. Nanti mungkin walaupun Mm, statusnya digital marketing di suatu kota, kamu nyebut kota, areanya di sini ada, mm. tapi di area itu tuh yang masang digital marketing nggak ada, itu mungkin yang akan muncul di sini tuh orang yang bahkan di headline-nya memang nggak ada digital marketingnya gitu. Oh, I see. Hmm. Tapi ada di daerah tertentu itu ya, Pak ya? Ya, kota-kota kecil biasanya. Iya. Kota-kota yang Oh, iya, nggak iya. familiar menggunakan LinkedIn gitu ya. Yes. Mm, Tapi yang harus diperhatikan, kalau memang headline itu sepenting ini, ya, makanya tadi aku mm, bilang profesi yang kamu pernah tulis aja di bagian headline apa, garis tegak apa, pipe apa gitu, terus profesi. Nggak usah ada kata XXX gitu, karena kata X Oh, itu nggak usah sebenarnya pakai X. nggak usah pakai X, karena kata X itu bukan masalah Ah. nggak penting ya, tapi headline itu jumlah karakternya terbatas, cuma dua ratus dua Oh puluh iya karakter. benar. Kamu bisa menghemat Iya. beberapa karakter tuh dengan tanpa memasukkan kata XXX gitu. Gitu Iya. ya. Terus, Oke. selain bagian headline, kamu harus perhatikan yang lain nih. Kamu lihat di sebelah sini. Nih, current, nih, kata marketingnya kedeteksi. Current, kata digital marketing terdeteksi. Ini baru Mm-mm. current nih. Summary, kata marketingnya terdeteksi. Artinya apa? Summary LinkedIn itu penting. Karena terdeteksi nih di kolom pencarian. Current berarti Mm. statusnya dia masih bekerja di sini berkaitan dengan ini. Digital marketing ya. Berarti terdeteksi juga kayak gitu. Mm-mm. Jadi pastikan itu tadi ya. Oh, ternyata bagian-bagiannya itu muncul di sini. Coba Mm-mm. satu profesi lagi dak yang kamu pengen apa dak? Percobaan lagi. Oke, finance. Oke, coba ketik finance. Ya, finance. Itu ternyata Finance. berapa Ya. jumlahnya? 200.000 lebih Du banyak. ya, Tuh. 14.000, 14.000. Nah, nih di sini ada kata finance, jelas di hatan ada, tapi di sini loh, pas pengalaman masa lalunya kata finance-nya terdeteksi. Current finance terdeteksi. Terus apa lagi Hmm. ya? Coba ya kita cari yang beda gitu. Ada nggak yang muncul di sini? Gitu. Jadi semua bagian itu pasti akan kebaca dari atas sampai bawah gitu. Mm-mm. Ini kebetulan di kolom pencariannya kadang suka beda-beda gitu. Tapi pasti di headline itu akan penting. Makanya headline kamu harus diisi, tapi balik lagi Harus dari sesuai. atas sampai bawah harus dijabarkan. Jangan Oh ngerasa kayak, iya, aduh detail. kepanjangan nggak ya? Harus detail. Yang penting kamu tidak membocorkan informasi. Company ya. Ya, ini ya, bikin main LinkedIn itu memang ada guidance-nya gitu. Jadi jangan membocorkan Hmm. data rahasia, jangan menjelekkan diri sendiri, Mm-mm. jangan menjelekkan pihak luar. Udah Company. gitu aja. Hmm. Apapun itu. Udah cara mainnya kayak gitu, gitu ya. Ini baru Oke. dari sisi lengkap isinya. Yang kedua, sekarang banyak koneksinya. Kemarin udah aku singgung itu belum? Iya, Banyak udah yang koneksinya, udah ya. sampai full ya. Iya, kayak gitu. Balik lagi, kamu berfokusnya itu ke connect Connection. gitu. Kamu connect ke siapa? Oh, nanti kalau kamu masuk ke perusahaan, kamu akan berkutat sama siapa sih? HR. Cari aja di sini, people. Ketik aja HR. Lokasinya Jakarta kan? Berapa Mm-mm. akun nih? Loh, 113.000 di sekitar Jakarta tuh statusnya HR. Apalagi ada kayak begini nih. Ada dolarnya begini, berarti premium. Ini akun pasti aktif. Connect aja dulu. Ya. Tapi di sini follow, berarti kamu harus ngunjungin akunnya buat nyari tombol connect. Oke. Gitu, dikunjungi dulu, baru bagian more gini kayak Bu More Namira, ya. nah baru connect gitu Oke, iya. Kalau ya. udah connect pasti auto follow gitu ya, Pak. Ya. Otomatis follow, betul kayak gitu ya. Iya. Ini padahal statusnya baru kamu nyari kolom pencarian baru HR 100 Iya. ribuan, kasih D 117 HRD ribu. berapa? 24.000 berapa tuh tadi? 100 ya kan, 111 tambah satu tambah 24 Sampai 24. 135 135. Terus apa lagi? HRD itu namanya bisa ada kata apanya? Rekrutmen. Iya, Ya enggak? recruitment. Mm-mm. Tuh. Headhunter tuh bisa nggak sih, Pak? Bisa headhunter. Nih 53. 135 ditambah 53 53. gitu. Berarti berapa? 188.000 ditambah dengan tadi Mm-mm. kamu headhunter. Iya. Berapa tuh? Ah, 700. 188 700 lah katakanlah. Terus apa lagi katanya apa lagi? HR
GA misalkan. Berapa HRGA tuh? ya. 8.000. Bayangin General aja. of. 188 tambah 8.000, 196. Terus apa lagi? Kata Mm-mm. kunci apa lagi? Talent acquisition. Talent acquisition. Acquisition. Berapa? 196 Apa tuh? ditambah 15, 15.000 15.000. Berarti gitu. Satu, dua, dua, satu. berarti dua, dua ratus dua, dua puluh satu ya dua, ribu dua. akun, ya kan? 221.000 katakanlah setengahnya nggak aktif. 221 dibagi Mm. dua, 150, sorry, 105.000. Satu mm. Ya, 105.000 sekian gitu. Bayangin aja, itu akun masih aktif semua. Nah, kamu tinggal butuh Mm. connect-connect aja untuk nambahin koneksimu yang baru 700. Ingat ya, Mm. maksimalnya 30.000, 1%-nya 300. Akunmu baru 700. Berarti Baru baru 700 sekitar baru dua bisa. koma tiga persennya Mm-mm. gitu. Sedikit sekali gitu Mm. ya. Jadi itu harus ditambah terus, pokoknya digas-gas Ya. terus gitu ya. Nah, itu baru dari sisi pertemanan koneksi sini. Ya. Kamu maksimalkan silahkan bagian sini bisa ada. Jadi kamu connect Mm. sambil follow. Dari mana sih misalkan nyarinya dari sini aja bisa. Koneksi dari sini. Fokusnya sama HRD dulu boleh nggak? Boleh. Nyari HRD dari apa tadi? Ya, Bisa dari lingkaran yang ada lingkaran-lingkaran ungunya bisa kayak gitu. Atau kamu bisa ngelihat Mm. dari sisi mananya ini loh di headline-nya kan ada nih talent acquisition, ya kan? Mm. Ada kata human resource. Udah follow-follow aja gitu. Ada memang kadang yang harusnya kamu connect, tapi ada kalanya kamu follow juga nggak masalah kayak gitu. Mm. Tinggal Follow, rutin, follow belum tentu connect ya, Pak ya? nggak belum tentu connect. Tapi at least kan Ya. lokernya juga kamu ikuti kayak gitu kan. Iya, benar. Gitu. Mm. Kalau mau connect nggak masalah. Aku sebenarnya juga bisa. Mm. Misalnya ini ada Pak Imade. Dia talent acquisition boleh connect nggak? Boleh connect aja kayak gitu. Cuman aku lagi nggak bisa gitu. Kenapa ini ada tulisannya di pojok nih? Saya mengalami Mm. weekly invitation limit. Aku udah mentok nih nggak bisa connect ke orang. Oh, oke. Aku udah kena pembatasan mingguan gitu. Nah Karena kamu udah full. masih, iya, kamu masih bisa nggak bisa? Masih banyak. Iya, kamu masih bisa gitu. Ya, dari Hmm. pertemanan. Udah selesai tuh dari pertemanan tuh, kayak gitu. Terus dari Hmm. mana lagi nyari HRD? Ini di menu jobs atas ini kamu explore. Buka bagian job gitu. Mm. Buka bagian job, terus tadi kamu nyari kerjaan di daerah Jakarta. Makanya Jakarta, ya. begitu kamu nyari bagian job sini, langsung masukin nama kota aja di sini. Jakarta. Langsung Jakarta. ditargetin ya itu ya. Oh, benar. Dah, langsung keluar. Begitu Jakarta keluar, ini kan ada banyak nih, gitu. Ya. Nah, biasakan lama carinya itu dari yang ini, date postnya kamu urut dulu, 24 jam terakhir, baru seminggu Hmm. terakhir, baru Per sebulan bulan. terakhir, gitu. Gitu. Tapi kalau mau Eh. langsung pas week juga bisa. Jadi 1 minggu terakhir aja di onin, Hmm. ada tiga Ya. ribuan kan, ini. Result ya. Nah, dari 13.000 ada 3.600, terus aktifin yang ini dulu, easy apply gitu. Hmm. Yang Hmm. easy apply itu berarti kamu nanti ngelamarnya langsung dari link nya, nggak perlu kunjungin halaman lain, nggak perlu bikin akun gitu-gitu. Langsung dari Hmm. sininya. Oh, ternyata dari 3.000 yang easy, Otomatis ya, Pak. Heeh. otomatis dari sininya. Oh, ternyata dari 3.000 tadi ada 1.100 yang berasal dari sini gitu. Oh ya nggak masalah, tinggal cari yang Hmm. menurutmu sesuai gitu. Nah, nanti kamu, Hmm. bentar aku cari dulu contoh lokernya ya. Kamu nanti, nah contohnya gini, ini ada loker dari Blibli ini misalkan dari Blibli. Tapi Ya. ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan nih dari Blibli ini gitu. Dari apa? Ya. Kalau lokernya sesuai, tinggal kamu lamar. Tapi ini Easy ada apply ya. HRD-nya. Nah, ini dibuka di tab Hmm. baru, kamu connect. Jadi lokernya kamu lamar, HRD-nya kamu Hmm. connect gitu. Dengan buka tab baru ya. Jadi Mm, di double mm. tap ya, yang ngerti. Ya, Heeh. ya tinggal dibuka tab baru aja itu. Otomatis kan bisa sambil jalan tuh, ya Ya. kan? Kayak gitu. Itu ya, itu berkaitan dengan activity. Jadi activity, jadi setelah tadi poin nomor pertama itu adalah lengkapi dulu profilnya. Setelah itu Ya. kedua perbanyak pertemanannya. Pertemanan. Hmm. Yang ketiga sekarang perbanyak aktivitas. Jadi perbanyak aktivitas di luar connect sama follow.
Apa itu di luar Posting. connect sama follow, posting jelas gitu. Ya. Di sini pastikan ada postingan-postingan rutin yang kamu lakukan. Ini yang kamu lakukan ini udah bagus semua loh. Kenapa? Terlepas dari isinya apapun itu ada kata posted, posted. Kenapa? Kadang kamu ngepost bukan cuma repost. Ingat ya, Ya. kamu kamu sesekali ngepost, sesekali repost. Tapi postingan itu lebih dominan daripada repostnya gitu. Oh ya, gimana? Karena ini akunmu. Ya, Akunmu ya harusnya lebih banyak postinganmu, bukan tentang bukan aku gitu ya. iya, bukan akunmu tapi malah lebih Ya, dominan promosiin karyanya orang gitu. orang Nah, lain. iya yang lebih bagus lagi adalah di sini ada selalu fotomu. Nah, ini selalu ada foto-fotomu nih. Wah, ini bagus banget kayak Ya. gitu buat percontohan gitu. Postingan itu nih sekedar aku buka ya. Kita evaluasi dulu postinganmu ya, Mm-mm. kayak gitu. Postingan ini bagus Ya, Kak. nggak? Bagus, gitu. Kamu rutin, bagus nggak? Bagus banget, kayak gitu. Ya, ada postingan ini bagus, gitu. Sangat bagus menurutku. Nah, tapi nanti ke depan aku kasih sedikit masukan bahwa Mm-mm. postingan itu minimal ada 4 unsurnya. 4 unsur tuh apa? Satu tuh judul Oke. postingan. Jadi sini Oke. kasih judul Di dulu. headline. Mm-mm. Ini ada judulnya. Setelah judul ada isi. Isi itu ini. Mm-mm. Setelah isi nanti ada hashtag. Masukkan hashtag-hashtag di sini grup hashtag yang relevan dengan postingan ini. Cari hashtag. Mm-mm. Hashtagnya jangan hashtag yang rumit dulu. Hashtagnya misalnya hashtag LinkedIn, hashtag Oh, Jakarta, oke. hashtag Indonesia, Loker gitu-gitu, Pak. Ya. hashtag locker. Boleh. Setelah setelah 3 ini, baru yang keempat adalah lampiran. Lampiran, lampiran, lampiran. Ingat, lampiran itu bisa dokumen, bisa gambar, bisa video. Kalaupun ada gambar, gambar-gambar itu adalah gambar momen. Ini bukan platform Saat kamu itu. hanya, iya, gambar Ya. momen yang menjelaskan isi ini. Jadi gambar itu merupakan Ya. ilustrasi dari caption gitu. Karena kadang banyak orang Mm-mm. yang gambarnya sama captionnya nggak nyambung. Captionnya Iya. misalkan sedang apa kayak gitu. Ternyata Mm-mm. gambarnya cuma gambar yang kalau bahasaku tuh cuma nonjolin you good looking atau enggak, bukan momen lo ya. Karena ya cuma Oh, kayak orang selfie, kayak orang gini. Tapi ya iya, udah, iya. yang bisa dinilai cuma Ah, you good looking atau enggak, fotonya bagus atau enggak gitu aja. ya, kurang Bukan berbobot gitu ya, Pak. bukan momen. Kalau ini kan momen. Ibaratnya kalian oke lah lagi good looking, tapi eventnya lagi apa gitu. Beda loh ya Iya. gitu. Jadi fotonya adalah foto momen. Nanti tinggal posting aja. Nah, ini aku belum nge-like nih, nggak usah aku like, nanti aja. Nah, postingan itu LinkedIn lebih suka kalau seseorang itu punya postingan pribadi khususnya itu minimal 3 kali per minggu. Oke. Oke? Jadi Harinya bebas ya, Pak? artinya bebas. Tapi kalau aku saranin buat kamu, silahkan buat postingan di hari kerja Mhm. dari jam 10 pagi sampai paling maksimal tuh saranku jam 6 sore. Senin sampai Jumat Oke. tuh jam 10 pagi. Ini hasil risetku pribadi ya. 10 Sampai pagi jam. sampai jam 6 sore. Kalau Sabtu itu aku saranin cuma 10 pagi sampai 1 siang. Oh, berarti sekitar 4 jaman. Hmm. Kalau Minggu mau dipaksain ada postingan hari Minggu, maka kalau hari Minggu tuh aku saranin antara jam 6 sore sampai jam 8 malam dah. Karena minggu, Hmm. minggu tuh sepi. Jadi kamu nggak usah ada postingan Minggu Ya. juga nggak masalah gitu. Ya. 6 sampai jam 8, oke. Gitu. Tapi yang penting hari kerja, jam kerja itu di situ-situ aja. Coba kamu bikin postingan yang sifatnya karya. Maksudnya karya tuh gimana? Oh iya. Hmm, kamu misalkan kuliah jurusan A, kayak gitu kan? Kuliah jurusan tertentu gitu. Oh, Mm-mm. ternyata di kuliah kamu tuh ada bukunya gitu. Misalkan di sini Mm. kamu eh tulis aja misalkan di Google itu kamu nulis buku digital marketing Marketing. PDF misalkan gitu ya. Cari Ya. bagian gambar. Katakanlah kamu punya salah satu buku ini, ya kan? Ya. Digital, misalkan kamu punya buku ini beli di Gramedia nih. Oh, digital marketing konsep. Kamu punya buku ini, ya kan? Setelah Mm. itu, misalnya kamu punya e-book nih. Kamu kan belajar buku ini. Kamu coba buka halaman 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Dari halaman Mm. 1 sampai 10 tuh inti sarinya tuh menjelasin apa sih?
Kan buku kayak gini kan lebih dominan kata-kata nih misalkan. Penjelasannya kata-kata. Iya. Nah, kamu ubah jadi apa? Infografik. Oh, jadi Infografik kayak beberapa, gambar. iya, jadi beberapa Iya. kutipannya aku bikin jadi karya aku gitu ya, Pak ya, Iya. ditambahin gitu. Jadi Oh ya, sih, sih. infografik itu adalah modifikasi dari buku. Kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi di sini Oke. nanti akhirnya jadinya infografis Grafik. digital marketing. Nah, yang tadinya bentuknya tadi buku, sekarang bentuknya Iya. begini-begini. Gitu. Oh ya, I see. Itu Kamu banyak tuh jangan di link ini ya. iya, kamu jangan posting cuma posting PDF. Hmm. Misal kamu punya buku digital marketing, bukunya itu kamu share ke orang. Iya, Orang Indonesia tuh nggak suka baca-baca. Di LinkedIn iya itu benar. orang nggak bakalan itu Visual. di grup lokerku tuh. Itu kan tadi kan aku Iya, share loker kata-kata semua hari ini kalau Vida inget ya. iya. Aku yakin Iya. itu di grup tuh pada gak Teks. mau baca kecuali itu apa? Karena itu info loker, makanya mereka butuh, makanya mereka baca gitu. Aku yakin, aku mayoritas bukan yang remehin loh ya. Ah. Orang di LinkedIn mau Iya. baca secara detail, dipahami karena itu info loker. Nah, yang bakal kamu bagiin ini kan Iya. bukan info loker. Nah, Mm-mm. biar lebih atraktif, dibikin info Visual. grafik, ada visualnya Infografis. gitu. Iya, Nanti dikasih di infografisnya misal mengacu exactly. pada buku ini gitu. Tapi kan kalau cuma Hmm. infografis, kalau cuma infografis kan kurang menarik nih. Kan kamu lagi pengen pamerin diri sendiri kan? Hmm. Ya nggak? Kayak gitu. Hmm. Nah, nanti kamu bikinnya mirip kayak infografis Bang. Aku tulis infografis Bang ya. Ada nggak ya kira-kira? Oh, Gimana? nggak ada. Lowongan kerja Bang. Ntar. Nah, begini. Kalau infografismu itu kurang menarik, maka di infografismu taruh fotomu begini. Di blend. Jadi infografisnya, jelas nggak suara kuda? Iya, Gitu. jelas, Pak. Gitu. Jadi infografisnya ada visualnya. Visualnya bukan karakter, bukan kartun, bukan anime, bukan ilustrasi, tapi foto muda. Mm-mm. Di blend begini. Nih, ada Oh, fotomu I see. Ya, ya. gitu. Oh, Jadi gitu boleh ya, infografik, Pak. ya boleh banget lah. Oh, ya. Lah kan postinganmu gitu. Ya nggak? Kadang nggak beda. Ya. Nah, infografisnya harus pakai, nah ini kayak begini. Nih, kayak begini. Ini muka-mukamu. Cakep nggak? Cakep lah. Kasih tulisan apa gini infografisnya di sini. Infografisnya makanya segini. Terus ini ada karaktermu. Kayak begitu yang harusnya dilakukan. Menarik Hmm. nggak? Menarik. Aku kasih contoh bang. Menarik. Paling gampang. Gitu. Nanti kamu akan lihat-lihat loker gitu. Nanti kamu lihat, oh ini ada loker. Ada loker yang Mm-mm. isinya ilustrasi. Ada loker yang Mm-mm. nanti kamu akan lihat ini isinya cuma gambar kata-kata doang. Ada nanti Mm-mm. kamu nih kayak gini isinya ini kata-kata doang. Nih kayak gini gambar-gambar gak ada orangnya ya kan? Nanti kamu akan lihat poster loker nih cuma tulisan aja. Nanti suatu saat nanti kamu akan nemuin loker ini Iya. tempat ada gambarnya, ada yang cuma tulisan. Jadi kamu akan ngelihat oh ada ilustrasi. Nanti akan lihat lagi ada gambar orangnya. Nah, terlepas dari itu Mm-mm. info loker apa gitu kan? Mm-mm. Kira-kira lebih cakep di matamu tuh menurutmu lebih enak ngelihat kalau loker ya Mm-mm. abaikan ya. Loker nggak usah ada gambar-gambar orangnya pun juga orang akan Iya. ngebaca itunya karena Iya, butuh orang ya kan kan? nggak baca. Benar. Iya. Nah, kalau postinganmu bukan loker kira-kira kamu sebagai penikmat konten lebih enak yang Mm-mm. visualnya ada wujud orangnya nggak nih? Nah, gitu. Iya, Nah, ya kan? ada wujud orangnya benar. Kayak gitu. Makanya nanti kamu akan coba di otak-atiknya kayak begitu gitu. Sampai di sini paham ya? Pakai Canva gitu-gitu kali ya, Pak ya. Oh, pakai Canva Ngeditnya. gampang. Iya, apalagi kamu beli itu Iya. beli apa? Beli Canva. Nih, contohnya misalkan di sini. Ini contoh misalkan di beranda gini kamu sering refresh aja nanti nih ada HR. Ini ada Bu Lulu nih. Aku belum connect, belum follow ya udah. Orangnya aku follow. Nanti lokernya aku baca. Oh, ini ada finance nih. Kamu pengen jadi finance. Lokernya kamu Iya. lamar. Setelah lokernya dilamar, postingannya kamu like dan kamu komen. Contoh misalkan, ini like ya, ini di like, terus habis itu di komen. Komennya Mm. apa misalkan? Misal nih aku nggak ngecek ya. Selamat Interested. malam Bu. Heeh. Oh jangan interested, interested itu nggak menarik. Jangan Oh, jangan interested. iya, iya, iya. Pokoknya kamu lamar dulu. Setelah itu kamu
chat di kolom komentarnya. Bu, ini namanya Bu Lulu Hanjani. Selamat malam Bu Mm-mm. Lulu Hanjani, perkenalkan nama saya Vida. Terima kasih untuk informasi lowongan pekerjaannya. Mm-mm. Saya tertarik untuk bekerja di misalkan ini JNT Cargo. Baru saja saya Mm-mm. mengirimkan lamaran untuk ke email di atas untuk posisi finance staff. Semoga email saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Dipersilahkan untuk Oke. mengunjungi akun LinkedIn saya untuk apa misalkan untuk di-review. Terima kasih susah selalu kirim. Begitu. Kalau cuma interested nggak bakalan dibuka Iya gitu. benar. Karena ini Monoton ya Pak? LinkedIn kan pertama Iya. monoton, yang kedua ini LinkedIn tuh profesional gitu. Iya. Ya, jadi obrolannya obrolan. Nah, ini contohnya ada loker yang ada ilustrasi orangnya gitu kan. Menarik kan gitu. Gitu. Dan ini nggak cuma sekedar menarik doang, dak gitu. Kenapa sih? Mm. Kalau orang posting sesuatu terus isinya cuma gambar, tadi yang dinilai cuma you good looking or not gitu. Gambarnya kualitasnya Oh bagus iya. atau enggak. Yang kedua, kalau cuma postingan gambar, apalagi itu bukan gambar event, bukan gambar momen, Mm-mm. gambarmu bisa dicuri, disalahgunakan gitu. Iya. Kalau nggak di hak ciptain istilahnya. Iya, maksudku kalau Ibaratnya. kalau gambarnya gini nih, dia ditumpuk-tumpuk sama kata, ini nyalah gunainya susah kayak gambar-gambar begini Iya. gitu. Karena kalau kamu nyamperin cuma ibaratnya pas foto kan banyak tuh job seeker kayak perkenalan diri yang dilampirin pas foto gitu. Mhm. Pas foto tuh kan gambar mentah, kan bisa di-download terus dibikin akun palsu di Oh Telegram, iya. di Instagram, di mana gitu loh. Dibikin iya. Mm-mm. Iya gitu. Jadi jangan gambar-gambar mentah yang kamu kamu lempar Posting. gitu. Iya, kayak gitu. Aku pribadi di LinkedIn itu sangat suka ya, aku pribadi nih, aku sangat suka kalau di berandaku tuh ada postingan-postingan kreator India gitu. Nanti kamu Mm. perbanyak ya gitu. Menurutku di LinkedIn itu postingan Mm. kreator India itu ilmunya tuh wah gila banget. Menurutku pribadi ya, bagus banget. Mm. Mereka tuh totalitas kalau mau bikin postingan di LinkedIn. Bagus-bagus Oke. gitu. Nah, nanti barangkali kalau kamu suka online-nya malam begini nih, malam sampai Mhm. pagi, Mm-mm. postingan-postingan dari belahan dunia lain kan akan muncul di sini. Atau yang Iya ya biasa gitu. waktu-waktunya ini. Nah, itu nanti kamu akan ngeliat banyak konten menarik gitu. Jadi untuk branding dirimu, bikin postingan Mm-mm. sama apply-apply job, fokus aja dari pagi sampai malam, tapi nggak yang malam banget. Tapi nanti kalau kamu mau atlet apa mau begadang gitu, itu menurutku buat pengembangan diri atau belajar bahasa Inggris. Jadi nanti kan postingan di sini Oh. kan akan nih misalkan contoh nih ya, ini kan sekitar kita bikin jam berapa nih? Oh, hampir jam 9 malam. Ini filter Mm-mm. ini dah, filter ini kamu ganti jadi bukan yang top, tapi yang recent. Set. Nanti kalau Mm. diubah jadi recent, yang terbaru itu akan muncul. Tapi kalau makin Ya. malam kamu ubah jadi recent gitu, nanti yang muncul itu adalah postingan-postingan luar negerinya banyak banget kayak begini Mm. gitu. Iya, Nanti aku ada sering video nemuin kayak gitu sih, Pak. Iya. video promosi atau apa kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya nih misalkan kayak ada postingan-postingan orang luar negeri gitu ya yang Iya. Mm. bagus, biasanya aku pakai buat apa? Latihan bahasa Inggris. Jadi dia Mm. posting suatu ilmunya dia nih misalkan kayak ini 15 accounting rules. Nah, ini kan kamu butuh nih kayak gini misalnya accounting nih gitu kan. Iya, Dia bikin postingan viral dan bla 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 bla. Dia banyak nih. Ini controller ini. Ini kan ilmuku banget nih. Nah, kamu coba mm. belajar buat apa? Like, iya, repost mungkin iya, tapi jangan biasakan repost dulu. Tapi di Mm. komen. Tapi komennya nggak cuma sekedar thank you for your insights, nggak cuma gitu doang. Mm. Tapi menyampaikan pendapat apa yang agak panjang misalkan gitu-gitu. Wah, itu nanti Oh, I see. kemampuan bahasa Inggrismu itu sekaligus dan berpikir kritismu dan inimu tuh sekalian dilatih gitu. Itu padahal Jadi cuma ada di apa ya? Dua, ya ya, ada dua arah gitu ya, Pak ya. Jadi nggak jangan Mm-mm. cuma thank you doang. Iya, nggak cuma sekedar buat apply job. Kan banyak job seeker tuh kayak bikin akun LinkedIn, ya kan? Hmm, Akun LinkedIn-nya tadi belum dilengkapi tuh, udah langsung sibuk iya. apply sana sini. Udah sibuk. Iya, Ibaratnya dia belum sibuk, belum siap perang, tapi udah maju aja iya, gitu ya, iya. ibaratnya. Jumlah koneksinya baru 5 orang, 10 orang, 50 orang. Ya. Nggak sibuk konek-konek, langsung langsung kirim sana sini. Heeh. Berusaha bikin HRD user percaya kalau kamu tuh sehebat itu.
Lah, isi profilnya nggak menunjukkan itu, aktivitasnya nggak menunjukkan itu. Kalau kamu ada Mm. postingan-postingan lewat kayak begini, kamu komenin terus pakai bahasa Inggris dan lain-lain, mungkin akan muncul di berandanya orang. Kamu nggak perlu ngomong I'm fluent speaking English gitu, nggak Hmm. perlu ngomong Jadi gitu, kayak karena otomatis orang udah tahu itu ya VT-mu bahasa Inggris terus, gitu. self self branding ya, benar-benar Iya, benar self. udah Ya ya bener-bener branding terus gitu. ya. Balik lagi. Ingat ya, LinkedIn itu beda sama job portal kayak Jobstreet, Glints gitu. LinkedIn itu Ya. sosial media. Kebetulan di sosial Hmm. medianya ada job portalnya. Sehingga Oke. kalau Hah. kamu main kayak Jobstreet, Glints, kita lulus gitu, itu Hah? berarti kamu memainkan job portal. Kalau main LinkedIn itu sama kayak main Instagram, TikTok gitu, main sosmed. Main Facebook. Ya gitu, betul. Jadi Ya ya ya. perlakukan LinkedIn sebagai sosmed. Artinya, walaupun kamu udah sibuk apply-apply job, ya Mm-mm. kan? Sosial media, ada kata sosial dan media. Katakanlah medianya itu media nemuin loker, karena kamu job seeker, media nemuin loker dan media ngirim lamaran. Tapi jangan lupa Mhm. unsur sosialnya mana gitu loh. Oke, jadi Gitu. jangan cuma nyari kerjaan tapi juga harus memperbagus self-nya ya, ya, Iya, ya, ngerti, Pak. pokoknya Ya, ya. karena linkin sosial media ada unsur sosial, ada unsur media. Sosial. Unsur Ya. medianya selesai, unsur sosialnya juga harus ada gitu. Nah, nanti Oke, otomatis oke. kamu bisa menghadirkan kesempatan kerja pakai dua cara. Entah ada yang lanjut ke tahap selanjutnya gara-gara kamu ngelamar, atau Mm-mm. lanjut ke tahap selanjutnya gara-gara kamu nanti ditawarin di DM di LinkedIn. Oh, di approach. Iya, Iya, apa? ya kayak aku DM kamu tuh nawarin kamu masuk ke grupku Ya. misalkan gitu. Iya, Gitu iya, di approach, kan iya. caranya kayak gitu, di approach kayak gitu. Oke, sampai di Oke, sini cukup jelas? Cukup jelas? jelas banget, Pak. Ya. Oke, jelas ya. Udah mulai kebayang. Ha. Oke, nah aku kasih kamu waktu nanti buat benerin LinkedIn-mu. Kalau udah nanti kasih tahu aku biar kita nanti Ya. bisa Review lagi ya, Pak. otak-atik lagi ya. Oke ya, Ya. siap ya, paham ya?